Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksania Hogasalitsa dengan NIM 20223 Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana proyek akhir tugas dari mata kuliah Front-End Programming Mobile Application dengan dosen pengampu Ibu Roro Santi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan penutupan. Untuk latar belakang, jadi ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta, antara manusia dengan manusia lainnya serta antara manusia dengan alam. Seperti yang kita ketahui, tentunya negara kita yaitu Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Untuk melakukan ibadah tentunya umat Muslim harus tahu doa yang dipanjatkan. Nah, sudah banyak buku panduan beribadah untuk yang mau belajar agama Islam sebenarnya. Tetapi di guncangan era digitalisasi ini, buku sudah jarang diminati oleh kalangan anak-anak atau remaja, bahkan dewasa. Nah, maka dari itu, untuk mempermudah seseorang yang ingin belajar agama Islam, dari doa-doanya mungkin pembuatan aplikasi panduan ibadah ini adalah solusinya. Di era serba digital inilah langkah yang tepat untuk tetap belajar meski tidak harus lagi dengan membaca buku. Nah, permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat aplikasi mobile panduan ibadah dengan user interface yang menarik dan ciamik, tentunya agar user friendly. Nah, pembuatan aplikasi ini menggunakan Flutter. Nah, untuk rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada dapat dirumuskan dengan membuat aplikasi berbasis Android, yaitu aplikasi panduan ibadah di era digital ini dengan user interface yang menarik dan user experience yang mudah, maka mempermudah seseorang yang ingin belajar agama Islam. Tujuannya, user dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan aplikasi ini dan user interface yang menarik. Tentunya tidak akan membosankan. Lanjut ke pembahasan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan dari aplikasi panduan ibadah ini. Yang pertama, dari aplikasi panduan ibadah ini tentunya ada splash screen. Splash screen ini terdapat logo, di mana ada logo panduan ibadah, bisa kita lihat. Nah, di logo ini ketika user mengklik aplikasi dari panduan ibadah ini, yang pertama muncul adalah splash screen. Tidak perlu mengklik, tidak perlu bagaimana untuk ke halaman berikutnya, hanya tunggu beberapa saat agar bisa ke halaman berikutnya. Kalau di sini dari splash screen maka akan disuguhi login. Nah, login di sini terdapat logo juga. Kemudian di sini kami menggunakan email dan password untuk bisa mengakses dari aplikasi panduan ibadah ini. Lanjut, ketika user sudah menginput atau sudah mengetikkan email dan passwordnya, akhir bisa masuk ke aplikasi ini, maka ketika sudah sukses akan disuguhi halaman di mana terdapat dua menu, yaitu niat sholat dan bacaan sholat. Di sini untuk page root dari niat sholat ini akan masuk ke halaman di mana halaman menu itu menu menggunakan list view. Nah, di sini misalnya saya mengklik dari niat sholat,
ketika diklik niat sholat maka akan ke halaman berikutnya, yaitu niat sholat wajib untuk bacaan-bacaan dari niat sholat ini. Nah, ini menggunakan list view dan untuk user interface-nya ada box decoration agar lebih menarik dan image juga. Nah, ketika user mengklik salah satu dari niat-niat yang ada, data-data yang sudah ada, maka akan muncul seperti ini. Nah, sebenarnya ketika user mengklik tidak akan ke halaman tidak akan diarahkan ke halaman selanjutnya, tetapi tetap pada halaman niat sholat wajib itu. Karena menggunakan list view, maka saya mengarahkannya di satu halaman saja. Nah, ini terdapat 3 data di JSON. Saya menginput datanya itu di JSON. Nah, ada bahasa Arab, kemudian ada Latinnya, Indonesia, kemudian ada artinya. Tuh. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk user friendly sebenarnya ini, dan tidak kalah juga menarik untuk user interface-nya. Jadi selain mempermudah, tapi dari tampilan juga tidak membosankan ketika seseorang ingin belajar. Apalagi yang namanya belajar itu kan tidak sedikit orang yang cukup mudah bosan. Tapi ketika kami menampilkan metode pembelajaran yang lebih menarik, mungkin akan tidak membosankan dan akan cepat menyerap di ingatan. Baik, mungkin hanya itu dari saya cukupkan. Maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Saya masih dalam tahap pembelajaran dari mata kuliah ini. Semoga ada pengembangan dan perkembangan. Saya Risani Helga Salica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.